Bersyukur sekali pada saat ini kita masih tetap bisa bersama-sama bersekutu. Itulah kerinduan kami dan juga kerinduan saudara-saudara untuk bisa bersama-sama bersekutu di dalam acara pelayanan dan kesaksian. Dan pada hari ini kita akan menikmati begitu banyak berkat Tuhan melalui sebuah kesaksian dan juga sebuah pemberitaan firman yang dirangkum sedemikian rupa bersama dengan Pastor Sandy Sujat. Nah, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah sukacita kita, di tengah-tengah kebahagiaan kita bisa bersekutu bersama pada saat ini, mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur, dan kita juga pohonkan pada Tuhan agar acara ini boleh berjalan dengan baik, dan lebih dari itu memberi berkat yang luar biasa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan yang boleh terjadi saat ini. Kami sangat bersukacita sekali karena kami dapat bertemu di dalam ibadah pelayanan dan kesaksian walaupun masih menggunakan media YouTube. Namun kami percaya setiap media apapun yang digunakan untuk kemuliaan Tuhan semuanya akan menjadi berkat untuk setiap kami yang boleh
mengikutinya dan menikmatinya bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau menyerahkan pertemuan kami saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin kami semua, sehingga acara ini sungguh-sungguh menjadi berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama melanjutkan persekutuan ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian dari Pastor Sandy Suja, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman itu adalah kerinduan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang rindu akan firman-Nya, karena firman itu adalah pelita bagi kita, yang mampu menerangi perjalanan hidup kita, dan bahkan memberikan keringanan saat kita harus menanggung beban yang berat. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh rindu untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang topang dan tolong kami untuk dapat memahami firman-Mu ini. Karena kami percaya tanpa firman-Mu hidup kami penuh dengan keraguan-raguan, ketidakpastian. Tapi bersama dengan firman-Mu kami semakin diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan dari Pastor Sandy Suja. Beliau adalah seorang putri dari keluarga Suja yang selama ini sudah kita kenal, mereka melayani Tuhan. Namun perjalanan hidup Sandy bukanlah sebuah perjalanan hidup yang mudah. Satu ketika saya menyaksikan kesaksian Pastor Sandy Suja. Kemudian saya menghubungi beliau dan saya mendapatkan izin untuk bisa men-sharekan, membagikan kesaksiannya ini untuk saudara sekalian.
karena kesaksiannya ini bagi saya secara pribadi sangat menguatkan, khususnya untuk anak-anak muda pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kehidupan anak-anak kita itu semua tidak lepas dari peran kita sebagai orang tua. Bila hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, itu akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita terhadap pasangan hidup kita, bahkan juga untuk anak-anak. Apalagi ketika sikap dan tindakan kita itu menyakiti Tuhan, menyakiti pasangan hidup kita, itu sangat berbekas dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Saudara, saya teringat dengan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita demikian. Saudara, Pastor Sandy Sujak adalah produk dari sebuah keluarga yang rusak. Dan itu berdampak dalam kehidupannya. Dan itu juga yang merusak masa depannya. Dan itu juga yang membuat hidupnya tidak bahagia. Kita akan dengarkan kesaksian dan juga firman Tuhan yang mau ditabur oleh Pastor Sandy Sujak. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita jumpa lagi di channel YouTube Victory Church Indonesia. Saya Sandy Sujak, suami saya Doni Tompunu. Kami menikah 21 tahun, kami dikaruniai 3 putri. Fania usianya 20 tahun, Vanessa usianya 14 tahun, dan Valerie 12 tahun. Kami bersyukur sampai saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam pernikahan dan keluarga kami. Namun hari ini saya ingin menceritakan dan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana masa lalu saya sampai Tuhan memulihkan hidup saya dan saya boleh menerima panggilan Tuhan dan boleh melayani Tuhan bersama suami dan anak-anak bersama jemaat Tuhan Victory Church sampai hari ini. Semua di balik kejadian yang indah itu pasti ada hal-hal yang kita pastinya lewati, masa-masa sulit, masa-masa yang mencekam, masa-masa yang kehilangan harapan. Tetapi bagaimana kita bisa menembus semua masa-masa gelap itu, saya percaya semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saya berikan tema kesaksian hidup saya, Your past is not your future. Masa lalumu bukan masa depanmu, saudara. Ya, jadi saya ini anak pertama dari 4 bersaudara, adik saya 3 laki-laki semua. Kami lahir dari keluarga Kristen, jadi papa memang sudah sebagai aktivis gereja, setia dalam pelayanan, dan dia sudah berkhotbah sebagai ketua majelis dan ketua pelayanan anak sekolah minggu dan anak muda pada saat itu. Mama saya latar belakangnya Muslim, ya, tetapi akhirnya terima Tuhan Yesus dan akhirnya menikah dengan papa saya. Nah, pada waktu papa mama saya masuk dalam pernikahan, saya sudah ada di dalam kandungan mama saya tuh 3 bulan, ya, dan saya baru tahu belakangan bahwa ternyata sebenarnya papa mama saya waktu itu belum disetujui karena masalah perbedaan agama, dan akhirnya pernah dalam perjalanan mama saya hamil saya itu, mama saya mengambil keputusan untuk menggugurkan saya. Ya, sudah sempat minum obat dari dokter berapa kali dan jamu-jamu, dan puji Tuhan akhirnya saya lahir dengan normal, ya, dan sehat, saudara, semua karena anugerah Tuhan. Saudara, seorang yang sudah melayani Tuhan, seseorang yang bahkan mempunyai jabatan-jabatan pelayanan di dalam sebuah gereja, itu tidak menjamin sebuah kekudusan hidup. Seharusnya seorang yang kudus hidupnya, seorang yang belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, itu akan sangat berdampak di dalam pelayanannya. Namun kita saksikan bagaimana orang yang mempunyai jabatan pelayanan yang sangat luar biasa bahkan jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang merusak masa depan anak-anak. Nah, tetapi dalam masa perjalanan masa kecil saya, terjadilah satu badai dalam pernikahan orang tua saya. Jadi di usia 4 tahun, papa itu selingkuh, jatuh dengan seorang wanita. Dan akhirnya pada waktu itu yang saya tahu, papa itu suka berantem sama mama, omongan kasar, pukul, loncat jendela, dari pulang malam, ya, pulang pagi sampai akhirnya tidak pernah pulang.
Ya, itu pada waktu saya usia 4 tahun. Ya, saya sempat merasakan kehidupan yang indah itu bersama mama dari papa ya, karena oma sayang saya, urus saya setiap hari dan mempersiapkan semua kebutuhan saya sampai antar saya ke sekolah. Ya, puji Tuhan saya menikmati masa-masa indah bersama oma. Tapi itu tidak berlangsung lama karena pada waktu saya usia 5 tahun oma saya itu meninggal, Saudara. Ya, dan akhirnya benar-benar pada kenyataan hidup papa tuh sama sekali tidak pernah pulang ya. Mama pada saat itu masih bekerja, jadi dua-duanya papa mama saya karirnya bagus. Papa di Konoko perusahaan minyak, mama di Ahyapko ya, dan mereka berdua sangat diberkati pada usia muda di pernikahan mereka, sudah punya rumah, punya kendaraan, secara keuangan bagus ya. Tetapi karena papa saya selingkuh akhirnya semua jadi berantakan ya, dan saya bertumbuh dari kecil dengan satu ancaman, dengan satu perasaan terancam, Saudara ya, perasaan di mana saya juga ketakutan ya. Saya juga memergoki secara langsung papa saya datang ke rumah di saat mama saya bekerja membawa seorang wanita. Papa saya masukin baju di koper ya. Sejak itulah papa saya pergi. Dan pada waktu perjalanan masa kecil itulah saya mulai mengalami yang namanya sering kejang-kejang. Nah, waktu itu kemungkinan semua berpikir bahwa saya ini ayan, tapi ternyata secara medis tidak ada masalah di ayannya ya, tidak ada masalah kejang-kejang itu dengan masalah ayannya. Tetapi memang akhirnya psikolog dan psikiater bilang bahwa anak ibu ini stres ya, depresi ya, dan sudah menikmati satu fantasi ya seksual di dalam pikirannya sehingga dia suka kejang-kejang. Jadi kejang-kejang itu bukan karena sakit penyakit tapi fantasi seksual, Saudara. Saya juga bingung ya kenapa anak kecil bisa dan katanya itu ke arah masturbasi gitu ya. Nah, saya tidak mengerti, tetapi itu berjalan terus dan saya lewati masa-masa saya akhirnya juga nggak bisa kuasai di depan orang pun seperti itu, kejang-kejang. Tetapi akhirnya dalam pertumbuhan saya sebagai seorang anak ya, saya banyak mengalami masa-masa saya sendiri, saya dititip-titipkan. Jadi saya itu sering ke keluarga mama saya, keluarga papa saya, dan akhirnya pada usia 3 SD saya sering dititipkan oleh pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kami. Ya, tapi karena rumah saya sering kosong, jadi papa saya memang sama sekali tidak pernah pulang. Nah, mama saya itu setiap hari sibuk dengan urusan pelayanan gereja. Ya, karena mama saya memang akhirnya menyemplungkan diri, mengaktifkan diri dengan pelayanan gereja. Karena masa-masa itu pastinya juga mama saya mengalami tekanan ya, karena papa tinggalkan. Dan mama saya berusaha dengan mengikuti semua kegiatan gereja supaya imannya itu kuat untuk dia dapat menghadapi persoalannya. Tetapi saya dan adik saya waktu itu cuma satu, Mervin, kami tidak bisa terima keadaan itu. Karena kami akhirnya merasa sebagai anak orang tua kami sama sekali tidak peduli kami gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat itu kejadiannya waktu saya kelas 3 SD ya, dimana memang karena diasuh oleh seorang pembantu dan majikannya sering tidak ada di rumah, akhirnya pembantu saya itu bawa pacarnya ke rumah. Jadi pada waktu saya kelas 3 SD, adik saya 1 SD, saya sudah melihat untuk pertama kalinya seorang pria dan wanita melakukan hubungan seks itu bukan dari film atau blue film ya, stensil atau misalkan video porno, bukan, tetapi langsung di depan mata saya. Yaitu yang pembantu saya lakukan, hampir sering sekali saya lihat itu kejadian. Tetapi bukan hanya berhenti di 1 pembantu, 2 pembantu, 3 pembantu. Ya, jadi orang tua atau opa-oma yang punya anak atau punya cucu ya, yang sekarang ini memang sudah ada CCTV, tetap harus berhati-hati dan waspada, karena walaupun ada CCTV tetap ada bagian sisi gelapnya, kita bisa kecolongan juga. Dan itu yang terjadi pada waktu saya kelas 3 SD. Jadi saya sering sekali melihat hal-hal yang cabul itu, Saudara, secara langsung dengan mata saya sendiri gitu ya. Dan itu mempengaruhi otak saya, itu sering akhirnya berpikir yang porno. Ya, jadi dari kelas 3 SD saya sudah berhalusinasi dan berfantasi seksual ya, hal-hal yang cabul, Saudara. Dan itu akhirnya terus mengikat saya ya. Saya ingat waktu itu opa saya kedatangan tamu temannya dari Belanda. Ya, di rumahnya itu, Saudara, banyak sekali buku-buku stensil ya, buku-buku yang cabul, dan itu saya sudah baca dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Nah, karena faktor, Saudara, otak saya juga sudah dirusak dengan hal-hal yang cabul, akhirnya itu mengikat saya ke dalam hal-hal yang membawa saya menikmati fantasi seksual secara pribadi, yaitu masturbasi. Dan pada akhirnya saya ingat sekali pada waktu saya kelas 5 SD, umur saya 11 tahun, ya, itu ada pembantu laki-laki di rumah nenek saya. Dan saya ingat waktu itu sekitar dua orangan itu melecehkan saya. Tapi ada 1 orang yang mendekap saya, bawa ke gudang, mendekap saya dan saya dibawa ke gudang, dan akhirnya saya dilecehkan, Saudara, secara seksual. Itu kelas 5 SD. Saya ingat saya belum dapat haid, tapi waktu itu saya ingat waktu melihat diri saya sudah merasa kotor, saya sudah merasa najis, saya sudah merasa
kayak nggak berharga gitu ya, karena saya sudah merasa saya sudah ternodai. Dan saya ingat kejadian dari saya itu menolak sampai setiap hari akhirnya saya tuh dengan rela mau diajak dia gitu ya, dan akhirnya melakukan hal-hal yang najis seperti itu, saudara. Dan itu tidak ada yang tahu karena saya juga tidak cerita dengan mama saya ya, apalagi papa saya yang tidak pernah pulang ya. Saya keep ya, saya simpan baik-baik kejadian itu. Dan sejak kejadian kelas 5 SD itu akhirnya saya mulai ya 6 SD saya mulai stres, saya mulai lari ke rokok, setiap stres ngerokok, saya mulai saudara mengalami yang namanya jatuh cinta. Dan ketika saya berpacaran ya, saya juga akhirnya melakukan hubungan free sex ya, dan itu terjadi pada waktu saya lulus SD. Dan itu terus perjalanan hidup saya saudara sepanjang SMP dan SMA itu jatuh dari pria ke pria. Jadi selalu kehidupan saya jatuh di dalam kehidupan seks bebas, saudara. Dan saya juga lebih merasa nyaman berteman dengan teman-teman yang senasib dengan saya, yang keluarganya broken home juga, karena saya berpikir ya udahlah kita lebih cocok gitu ya. Karena saya juga malu ya kalau bergaul dengan teman-teman yang punya orang tua. Selalu kalau mereka datang ke rumah saya ditanya, papa lu kemana Sen, papa lu kemana? Saya jawab sekali urusan bisnis, terus-terusan ditanya. Akhirnya itu membuat saya semakin minder dan tidak nyaman. Akhirnya saya memilih bergaul dengan orang-orang yang broken home semuanya, dan itu membuat saya juga jadinya oke gitu secara perasaan saya. Dan akhirnya saudara, dari kejatuhan demi kejatuhan, SMP juga akhirnya saya mencoba obat-obatan, ganja ya, saya mulai mengenali namanya dunia dugem. Waktu itu zamannya saya roller skate ya, sepatu roda. Di siang hari kita bolos, kita habiskan waktu saudara dengan hal-hal yang tidak baik saudara, dan itu terus menjerumuskan saya saudara setiap hari. Ya herannya saudara, memang karena yang pasti karena saya memang anak yang anak yang ada di kandungan mama saya, karena memang mama saya belum dalam pemberkatan nikah yang kudus. Jadi mama saya waktu hamil saya di luar pernikahan. Jadi yang pasti pada waktu saya lahir saya sudah membawa benih perzinahan, benih kenajisan. Ya mama saya juga pernah menggugurkan saya, jadi saya juga membawa benih penolakan. Jadinya terjadilah satu kehidupan dalam diri saya itu saudara ya, satu kerusakan di area gambar diri, di mana juga papa saya tidak pernah memberikan identitas yang baik terhadap saya. Papa saya tidak pernah menatap wajah saya, bilang bangga sama saya, sehingga akhirnya saya mulai mencari-cari perhatian, mencari kasih, mencari identitas dalam hal ya dengan kepria saudara. Ya saya mulai akhirnya berpacaran dari satu ke satu ya, terus perputarannya seperti itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya setiap pria yang akhirnya mendekati saya, ujung-ujungnya hanya mau memanfaatkan tubuh saya. Dan saya juga akhirnya juga dengan sukarela melakukan hal itu saudara. Justru yang saya bingung pada saat itu, ketika saya berpacaran, pacar saya justru tidak menyentuh saya, tidak mencumbu saya, tidak mencium saya. Justru saya merasa malah tidak berharga saudara. Jadi untuk merasa berharga, saya pakai baju yang seksi-seksi ya. Saya sengaja gitu untuk cari perhatian pacar saya itu, sehingga saya bisa disentuh, dicium, dan bahkan selebihnya itu saya justru merasa berharga. Jadi benar-benar pola pikir saya ya sudah hancur sekali ya. Justru saya akhirnya dengan sembarangan menyerahkan diri dengan berbagai pria. Tidak berhenti di masa SMA pun seperti itu, dunia dugem setiap malam sampai subuh saya lewati saudara. Dan saya tidak pernah lupa, saya ingat sekali waktu itu puncaknya papa saya jemput saya dan ajak saya nginep di rumahnya. Nah ini satu peristiwa yang menjadi satu titik kritis dalam hidup saya. Ya, dimana untuk pertama kalinya akhirnya papa saya ajak dimana ke tempat rumah yang papa saya tinggal dengan wanita itu. Ya, saya memang sudah tahu papa saya tinggal dengan seorang wanita, saudara, tetapi saya tidak pernah melihat secara langsung. Nah, pada momen itu ketika saya nginep di rumah papa saya kaget sekali ya. Jadi untuk pertama kalinya saya lihat bagaimana papa saya mesra dengan tante itu, dengan kedua anaknya. Jadi tante itu seorang janda, punya 2 anak putri, bukan anak kandung papa saya. Tapi saya melihat bagaimana kemesraan dan keharmonisan mereka di rumah itu. Jadi saya di situ secara mental juga saya shock, saya nggak sanggup saudara ya. Saya akhirnya menahan diri saya untuk menangis karena saya juga malu saat itu. Memang secara luar saya tetap tersenyum. Ya, saya tetap ngobrol dengan baik, kita makan malam bersama. Ya, saya masih punya pengharapan malam itu papa saya tuh ajak saya tidur sama papa saya karena saya kangen sekali sama papa saya. Ya, dulu untuk ketemu papa itu rasanya susah sekali, bisa dengar suaranya di telepon aja udah senang buat saya. Lagu kesukaan saya tuh yang Ayah dengarkanlah aku ingin bertemu. Jadi karena saking kangennya saya pada saat malam itu saya pengen banget peluk papa saya. Tapi apa yang terjadi? Malah saya tidur dengan kedua anak tante itu. Ya, saya di tengah, yang sulung di kanan, yang nomor 2 di kiri. Dan tahukah Anda, sepanjang malam saya menangis dan bener-bener rasa sakit sekali di hati saya.
Saya nggak bisa terima kenyataan ini. Dan saya bilang di hati saya, Papa jahat. Papa sudah sia-siakan hidup saya. Saya ini anak kandung Papa, wanita satu-satunya Papa. Sia-siakan hidup saya. Papa lebih sayang anak orang daripada anak kandung Papa sendiri. Dan di situ saudara, saya menangis, saya sedih ya saudara ya. Dan akhirnya pada sejak kejadian itu ya, saya tanpa saya sadar saya juga mengutuki wanita itu. Dan saya katakan, kamu ini memang perempuan murahan, perempuan gak benar, pelacur. Kamu sudah menghancurkan keluarga saya dan sudah merebut Papa saya. Dasar kamu perempuan murahan. Tidak di mulut, tapi semua itu di hati saya. Ya, dan pada akhirnya sejak kejadian itu saya penuh dengan kemarahan saudara, saya penuh dengan dendam. Ya, saya akhirnya tambah berontak, tambah gak karu-karuan hidup saya. Saudara, anak-anak kita mempunyai gambar diri yang rusak. Semua itu tidak lepas dari gambar diri kita sebagai orang tua yang rusak. Kalau kita tidak menyadari hal ini, itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita. Bahkan gambar diri yang rusak dalam hidup anak-anak kita, itu semakin merusak masa depan mereka, merusak gambaran masa depan mereka. Dan mereka tidak bisa lagi melihat sebuah gambaran yang baik. Apalagi gambaran yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, namun saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah menyingkirkan kita saat kita jatuh di dalam dosa. Dan apa yang dialami oleh Pastor Sandy Sujak selanjutnya, kita melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita saksikan. Sampai akhirnya saudara, pada waktu kelas 2 SMA, saya pacaran dengan seorang pria yang kira-kira 13 tahun lebih tua dari saya. Dan setelah 3 bulan kami pacaran, saya baru tahu ternyata pacar saya itu adalah statusnya masih suami orang. Artinya dia punya seorang istri saudara. Saya benci dengan apa yang perempuan itu lakukan terhadap papa saya. Dia menjadi seorang pelakor ya, perebut suami orang. Tapi saya sendiri akhirnya juga saudara menjadi seperti itu. Saya pacaran dengan suami orang kelas 2 SMA. Ya, dan akhirnya justru di tengah-tengah saat itulah terjadi satu terobosan ya dalam kehidupan keluarga saya. Memang saya salut ya, saya bersyukur punya seorang ibu yang kuat keimanannya di dalam Tuhan. Mama saya pendoa, mama saya setia di dalam Tuhan, mama saya mengampuni papa saya. Dan akhirnya tahun 89 itu papa saya memang kembali pulang ke rumah. Tapi dalam keadaan yang sudah benar-benar bangkrut, tidak punya apapun. Ya, di situ pun saya dan adik-adik saya suruh mama saya bercerai. Saya bilang, "Mama, jangan mama pertahankan papa. Lebih baik kita hidup tanpa papa." Ya, papa sudah menghabiskan uang mama. Uang mama semua hasil warisan habis untuk modal bisnis papa dan tidak ada hasilnya. Satu-satunya aset kita tinggal rumah ini. Ya, memang rumah yang kita tempatkan pada saat itu dibeli atas nama mama karena mama bekerja dulu. Dan saya sudah bilang mama saya, kalau mama cerai, mama bisa berhak mendapatkan rumah ini kembali. Tapi kalau mama papa bersatu, rumah ini akan disita bank, saudara. Dan akhirnya mama saya ngomong, "Sandy, papa kamu adalah suami mama. Utang papamu adalah utang mama." Menurut saya itu gila banget ya, saudara. Dan saya katakan mama saya, mama bodoh. Mama hanya dimanfaatkan papa. Ya, tetapi mama saya tetap bilang bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini yang menjadi doa mama, papa kembali, papa dipulihkan, kita sekeluarga dipulihkan, dan nanti kamu lihat Sandy, Mervin, Reky, Hesky, semua anak papa mama pasti jadi pendeta. Saya langsung ngomong sama mama saya saat itu, "Apa? Jadi pendeta? Amit-amit jabang baik, najis gue jadi pendeta." Ya nggak mungkin lah saudara, saat itu saya masih terikat dengan banyak hal, saya jadi pendeta, mana mungkin gitu ya. Tetapi saat itu saya menatap wajah mama saya penuh dengan iman saudara, dan saya abaikan saja apa yang mama saya katakan. Akhirnya betul, ya, rumah kami harus terpaksa dijual lelang dan kami keluar dari rumah itu dalam keadaan benar-benar nggak bawa apa-apa. Ya, di tengah kondisi seperti itulah saya kenal pacar saya yang suami orang ini sudah, dan akhirnya saya banyak difasilitasi oleh pacar saya ini secara kehidupan. Jadi ketika papa sudah tidak mampu, ya dulu kan dari kecil my money is my father saudara ya, karena papa saya memang tidak pernah pulang, tetapi secara keuangan kami dipenuhi. Tapi setelah papa saya bangkrut, ya saya punya pacar yang bisa membackup kebutuhan saya dan saya merasa tercover. Jadi akhirnya disitulah terjadi satu
masalah ya di saat papa saya pulang, udah bawa hutang, udah kehilangan rumah, mau sewa rumah kontrak aja nggak ada duit, saudara. Rumahnya padahal cuma rumah kecil BTN, dan disitulah badai keuangan terjadi dalam keluarga kami. Nah tapi pada saat itu saya sudah merasa nyaman karena saya sudah punya pacar yang bisa membackup saya. Ya papa selalu menasihati, saya tentang, kita terus sering berantem, saudara. Dan saya bilang sama papa, saya juga sudah tidak berharap papa kembali, ya. Tetapi papa saya tetap sabar, saudara. Dan disitulah saya mulai melihat ya papa mama saya semakin menyatu, ya. Dan akhirnya saya keluar dari rumah, saya tinggal sama nenek saya. Hidup saya makin hancur, saudara. Saya mencintai seorang pria yang memang sudah dimiliki orang lain, ya, sehingga saya juga masih banyak, saudara, di belakang dia, ya. Saya juga jatuh bangun, saudara. Saya mabuk-mabukan, itu terus terikat dengan obat-obatan, minuman keras, bahkan narkotik, saudara. Saya merasa frustasi, saya merasa nggak ada yang sayang saya. Semua pria-pria toh juga akhirnya hanya menyakiti saya, ya saudara, ya. Saya merasa diri saya sebagai korban atas perbuatan orang lain. Saya hancur nih karena papa, saya hancur ini karena mama, saya hancur begini karena setiap pria-pria yang saya kenal. Jadi saya selalu berpikir saya ini korban atas perbuatan orang lain. Itu yang membuat saya semakin frustasi. Sampai satu titik saya berniat ingin membunuh diri saya, dan total itu selama 3 kali saya sudah berusaha untuk membunuh diri saya. Tapi saya percaya semua karena kuasa doa. Akhirnya setiap kejadian-kejadian ketika saya mau bunuh diri saya, Tuhan itu luputkan saya dari maut. Ya, sampai yang ketiga pun, yang terakhir, yang menurut saya tuh paling benar-benar fantastik, saudara, ya. Saya udah berniat bunuh diri, bawa teman saya udah berniat nubrukin diri ke tronton atau ke tiang listrik, tapi semuanya itu diluputkan Tuhan, saudara. Nah dari sejak kejadian saya mau bunuh diri yang ketiga itu, tapi akhirnya saya selamat, saudara. Saya akhirnya ada seperti sebuah kesadaran gitu ya. Aduh, kalau saya mati, saya masuk mana ya? Kayaknya seperti saat itu seperti dibukakan. Dulu kalau orang ngomong sama saya, hati-hati lo Sen, lo dosa mulu masuk neraka, malah saya sautin dia, biarin aja. Emang kenapa kalau gue masuk neraka? Enak malah di neraka. Ngapain di surga putih semua, bosenin, saya bilang begitu. Tapi ketika pada saat itu justru yang kejadian saya mau bunuh diri ketiga itu tidak jadi, saya diluputkan dari maut. Saya seperti ada selaput yang disingkapkan, saudara, bahwa ternyata ada surga dan neraka, dan itu benar-benar real gitu ya. Saya justru takut mati. Ya, saya justru merasa apa ya, waduh, kalau saya mati sekarang saya masuk mana nih? Ya, di situ malah saya jadi takut. Dan saya ingat di tengah situasi setengah mabuk itulah saya untuk pertama kalinya selama saya jadi orang Kristen, saya berseru dari hati saya, saudara, Tuhan Yesus, tolong saya mau berubah Tuhan, saya tapi nggak mampu. Saya ingat, saudara, bukannya berarti dalam keadaan saya hancur saya nggak ingin berubah. Siapa sih, saudara, orang yang hancur yang nggak ingin berubah jadi baik? Saya pun juga ingin. Ya, saya pernah beberapa kali ikut retret, saudara. Setiap habis ikut retret, dari 1 bungkus rokok, pulang malah tambah parah, jadi 2 bungkus, jadi 3 bungkus, jadi 4 bungkus. Saya bukannya tidak pernah mencoba, saya pernah mencoba ikut-ikut kegiatan rohani dengan berharap ketika saya ikut retret pulang saya bisa berubah. Tapi kenyataannya saya makin terpuruk seperti orang yang masuk ke dalam lumpur, saudara. Makin saya bergerak, makin dalam. Itu yang saya rasakan sampai saya akhirnya frustasi. Ya udahlah, emang nasib gue sudah begini, emang dari sononya gue udah begini, gue emang udah gak bisa berubah. Itu yang saya pikirkan. Ya, saya juga ingat kejadian waktu kelas 3 SD, oma saya itu pernah ngomong seperti ini sama saya, Sandy, kamu tuh sekarang hidupnya sial karena mama kamu sudah meninggalkan keyakinannya. Kamu nih kalau mau bener-bener hidup kamu nih beruntung nih, kamu harus balik ke keyakinan mama kamu. Kalau kamu seperti ini terus, udah papa mama kamu pisah, ya, mana ada nanti laki-laki yang mau sama kamu. Bayangkan, saudara, saya ingat dari kelas 3 SD saya udah ditanamin seperti itu. Ya, bolak-balik, mana ada laki-laki mau sama kamu, katanya. Dan kalau laki-laki pun itu mau sama kamu, mana ada orang tuanya yang mau punya menantu seperti kamu. Ya, berbesan dengan keluarga yang sudah berpisah itu aib. Memang nenek saya itu sangat bibit bebet bobot, saudara, ya, memperhatikan keturunan gitu ya. Sehingga saya waktu itu sudah berpikir begini, oh kalau pernikahan papa mama saya hancur, berarti hidup saya hancur. Saya sudah tidak punya masa depan, tidak ada pria mau sama saya. Yaitu yang memicu saya juga tambah hancur, saudara. Tapi saya ingat waktu ketika kejadian pada waktu saya mau mati itu, terus saya tidak jadi, saya berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Itu saya merasa, saudara, jangan pernah anggap remeh ketika kita berseru nama Tuhan, saudara. Kita panggil Tuhan Yesus dari hati kita. Tuhan itu mendengar seruan hati kita. Dan saya seperti merasa ada di sebuah padang gurun yang kering, saudara. Saya haus sekali. Tapi pada saat itu ketika saya berseru, Tuhan Yesus tolong saya, itu seperti ada air, saudara, yang mengalir, dan saya teguk air itu yang membuat saya tuh tenang, saudara. Itu pertama kalinya
saya jumpa Tuhan Yesus, saudara. Saya mengenal Tuhan. Ya, itu dan sejak saat itu saya itu ada kerinduan ya saudara, yang dari tadinya tidak mau baca firman, saya mulai baca firman. Dan ayat firman Tuhan yang saya baca untuk pertama kali ini adalah Mazmur 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu membuat saya sadar, oh pantesan hidup saya selama ini menderita, gak berbahagia, karena saya duduk dalam kumpulan pencemooh, karena saya berdiri di jalan orang berdosa, karena saya mendengar nasihat orang fasik. Akhirnya saya celik, saudara. Oh, berarti saya harus berubah. Dan saudara, ketika hati kita mau berubah, Tuhan itu bukan jalan luar biasa. Akhirnya saya ingat waktu itu di bulan Februari tahun 95, saya akhirnya tanpa saya planningin ya, waktu itu bahkan itu di tengah kepahitan saya ikut retret. Padahal saya udah bosan banget ikut retret karena percuma untuk saya itu semuanya sia-sia. Ya, tapi hari itu saya memutuskan oke, saya mau ikut. Tetapi retret yang kali ini saudara itu benar-benar beda. Di situ saya dengar sesi tentang hati Bapa. Saya ingat Bapak Edilio yang khotbah ya waktu itu saudara. Saya dijamah Tuhan. Saya itu udah mau nangis tapi saya tahan. Prinsip hidup saya, jangan satu orang pun lihat saya menangis. Ya, jadi saya tuh orang yang pintar bersandiwara, saudara. Biangnya pembohong lah pokoknya. Orang yang pintar buat alasan, lidah saya dolak-dalik, saudara, penuh dengan kebohongan. Dan saat saya dijamah Tuhan pun saya masih gengsi. Jangan sampai air mata ini keluar dan dilihat orang. Ya, saya ingin dinilai sebagai wanita yang tegar, wanita yang kuat, Wonder Woman, saudara. Padahal hati saya hancur, saudara. Tapi saat itu saya nggak bisa lupa, saya duduk paling belakang. Ya, di tas saya itu masih ada rokok, masih ada ganja, masih ada obat, masih ada minuman keras. Tapi ketika ya hamba Tuhan Bapak Edilio menantang, siapa di sini yang mau diubahkan Tuhan, siapa di sini yang mau dipulihkan Tuhan, saya nggak bisa tahan kaki saya, saudara. Saya langsung berdiri dan lari ke depan. Dan begitu didoakan saya terjatuh, saudara. Ya, saya berjumpa dengan Tuhan. Ya, di tempat itulah saya ambil keputusan. Papa saya juga ada di retret itu, datang peluk saya, minta maaf. Dan saya nggak tahu saudara, dari dendam yang kesumat ini saudara, yang sudah saya katakan dari saya kelas 3 SMP itu sampai mati, saya nggak bisa ampunin Papa. Hari itu kasih Tuhan itu menjamah saya, mengubah paradigma saya, memulihkan saya, sampai akhirnya saya bisa melepaskan pengampunan walaupun dengan sulit, tertata-tata. Pada waktu saya disuruh doa, saudara, saya katakan saya ampuni. Waktu disuruh ngomong Papa, tidak. Saya ingat semua kejadian, Papa jahat. Saya ingat lagi ingatan-ingatan di mana waktu SD saya berharap papa mama saya bisa jemput saya. Saya iri melihat sahabat saya dijemput papa mamanya, dikasih roti, dikasih susu. Sementara saya selalu supir pun sering terlambat jemput saya karena pacaran, saudara. Saya akhirnya harus nunggu lama, kepanasan, kelaparan. Saya ingat kejadian-kejadian lalu. Papa lebih sayang anak orang daripada anak papa sendiri. Papa nggak tahu kalau anak papa tuh sudah hancur dari kelas 5 SD, sudah dirusak. Saya nggak bisa, saudara. Saya ulangi lagi. Tuhan, saya ambil keputusan untuk ampuni. Papa tidak. Saya marah sekali, saudara. Saya teringat setiap momen demi momen di mana Papa jahat. Setiap Natal, Papa nggak pernah datang. Setiap saya naik kelas, ambil rapot, Papa nggak pernah datang. Bahkan saya ulang tahun, Papa pun tidak ada. Saya merasa benci sekali sama Papa. Tapi itu semua karena kuasa Tuhan, saudara ya. Yang ketiga, ketika saya doa, Tuhan, aku ambil keputusan. Aku mau ambil keputusan untuk mengampuni Papa. Saya akhirnya bisa ngomong, saudara, saya merasa ringan. Saya langsung peluk Papa saya juga peluk saya nangis, saudara. Ya, itu momen pertama, saudara, yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Di momen selanjutnya saya pernah mengalami lawatan Tuhan ketika seorang hamba Tuhan mendoakan saya. Saya ini sering merasa terintimidasi, saudara. Kamu tuh sampah, kamu tuh najis, kamu tuh perempuan yang kotor, kamu tuh gak layak. Siapa yang mau sama kamu? Kamu tuh udah gak ada masa depan. Saya sering sekali terintimidasi seperti itu. Dan kalau udah datang intimidasi seperti itu, kepala saya tuh pusing, saya suka jedot-jedotin di tembok. Saya seperti merasa udah gak ada jalan terang lagi. Itu yang saya sering alami, saudara. Dan itu berulang-ulang. Ya, tapi di momen itu ketika hamba Tuhan itu ngomong dan mendoakan saya, saudara, di sebuah acara yang lain lagi ya, dan dia berkata, aku sudah ampuni kamu, Tuhan itu sudah ampuni kamu. Saya tetap nggak terima. Tidak, saya orang berdosa, saya orang yang najis, saya wanita yang sampah, yang nggak berguna. Ya, saya melawan kata-kata pendeta itu. Tapi ketika saya melawan, saya jatuh, saya rebah, saudara. Akhirnya ketika saya rebah,
Saya nggak ingat lagi keadaannya, saya cuma diperhadapkan dengan satu hal yang saya lihat hari itu. Ada satu pribadi dan saya percaya itu pribadi Tuhan Yesus yang menghampiri saya. Dia datang membawa baskom, saudara, yang tinggi, ember tinggi yang besar, saudara. Dia bawa, dan ketika saya jatuh, dia berlutut di samping saya, saudara. Dan dia katakan seperti ini kepada saya. "Ya anakku, memang kamu orang berdosa." Saya langsung diam, saudara. Saya langsung hening, keluar air mata, saudara, mengalir. Ketika Tuhan bilang, "Kamu memang orang berdosa, kamu wanita yang najis, kamu sampah, kamu berzina, kamu pembohong, kamu pemberontak. Kamu sudah melakukan banyak dosa dalam hidupmu." Saya diingatkan lagi, saudara, bagaimana waktu saya pacaran dengan pria yang 13 tahun lebih tua. Ya, pada saat saya mau ujian waktu itu kelas 3 SMA, saya pernah 2 kali, saudara, mengaborsi. Saya hamil karena saya nggak siap, saya aborsi 2 tahun lagi kemudian, saya ulangi. Itu yang resmi ke dokter, belum yang semua yang saya alami ketika saya telat haid, saudara. Saya nggak pakai tes, saya minumin obat itu udah berapa kali. Saya merasa, makanya di situ saya sebagai pembunuh, sebagai wanita yang nggak punya hati, saudara. Tuhan ingatkan semua, ya kamu sudah aborsi, kamu sudah berbuat jahat, ya kamu merusak rumah tangga orang. Semuanya itu kayak dibeberin semua apa yang pernah saya buat gitu, saudara. Ya tapi, ya kamu harus tahu, hari ini aku Tuhan datang menghampirimu. Ya saya lihat, saudara, pada waktu itu, jadi Tuhan itu kayak ngambilin Tuhan ambilin kotorannya, ya saudara. Saya rasakan dari ujung rambut saya tuh, ini kotoran hidup kamu saya dibuang tuh ke baskom yang tinggi itu. Ya dibuang dari mata, hidung, mulut, saudara, kuping, tenggorokan, semua, tangan-tangan, badan saya, hati saya, semua perut saya, saudara, banyak sekali. Itu sangat kotor, hitam, bau, saudara, kental seperti itu. Saya lihatnya aja jijik sekali. Aku buang semua kotoran kamu, aku buang semua kenajisan kamu, aku buang semua dosamu saat ini juga. Sampai ke ujung-ujung kuku kaki saya merasakan, saudara. Dan hari itu saya melihat Tuhan membalurkan seperti orang disabunin, saudara, tapi itu darah. Dan saya memandang kepada salib Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, dia menebus saya dari dosa. Saya nangis. Terima kasih Tuhan, betapa kasih-Mu luar biasa, Engkau mau menerima aku. Hari ini aku membasuh hidupmu, anakku. Tuhan tuh kayak sabunin saya, saudara, tapi dengan darahnya. Dan hari itu saya merasakan satu penerimaan yang luar biasa dari tatapannya yang penuh kasih. Aku mengasihimu, aku mati untukmu. Saya secara pribadi tuh mengalami satu pengalaman di mana Tuhan, ya saya tahu Tuhan Yesus mati buat semua orang, tapi hari itu saya seperti mengalami satu pengalaman pribadi di mana Tuhan Yesus hanya mati buat saya. Aku mati untuk kamu karena aku mengasihimu. Dibersihkan semua, saudara, ujung rambut, ujung kaki, semua dibalut dengan darah. Itu saya lihat semua sekujur tubuh saya penuh dengan darah. Mulai hari ini, ya hidupmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Ya, lalu saya disiram air, saudara. Hari itu saya tidak tahu dan tidak paham ayat Alkitab, tapi terdengar dari hati saya bahwa aku menjernihkanmu dari semua kenajisanmu. Aku membersihkan hatimu dan aku memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang taat dan dijauhkan daripada tubuhmu, daripada hatimu, hati yang keras. Aku akan menjadi penyembahku, anakku. Dan ternyata itu ada di dalam kitab Yeskiel, saudara, ya, 36 ayat 25, 26, 27. Dan saat itu juga Tuhan berkata, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 itu menjadi ayat pegangan saya. Setelah saya disiram air, saudara, saya melihat saya dipakaikan baju putih oleh 2 orang malaikat, saya dikasih bando bunga-bunga, saudara. Dan saat itu Tuhan berkata, mulai hari ini kamu adalah putriku, kamu adalah anakku. Saya sembuh, saudara. Saya bisa mengampuni semua apa yang menjadi ganjelan unek-unek di hati saya lepaskan. Dan saya ingat, saudara, pada waktu proses dari pemulihan ini, saya berkata, Tuhan, saya gak mau kembali lagi ke masa lalu saya. Saya gak mau pertobatan ini hanya pertobatan sementara. Lalu Roh Kudus memimpin, kalau kamu mau benar-benar bebas dan pertobatan kamu ini menjadi pertobatan yang sejati, kamu harus akui semua yang sudah kamu perbuat kepada papa mamamu. Waduh, di situ saya juga seperti apa ya, memang saya sudah mengalami lawatan Tuhan, saya sudah tidak merokok, saya sudah tidak ngobat, saya sudah tidak dugem dan sebagainya, saudara. Tapi saya belum bisa putusin pacar saya itu. Saya merasa ini yang paling sulit dalam hidup saya. Tapi saya tahu tubuh saya sudah diperbaharui, saya nggak mungkin kembali melakukan hal-hal yang najis lagi. Itu berarti saya menyakiti hati Tuhan. Dan hari itu, saudara, di tengah kondisi saya sedang galau, sedang bagaimana caranya ini, akhirnya
Roh Kudus menuntun saya, kamu terbuka sama papa mamamu. Akhirnya saya cerita semua tanpa ditutup-tutupin. Saya sudah membohongi mereka. Ya, saya sudah aborsi, saya sudah berbohong kepada papa mama, saya bilang kerja, padahal saya sering keluar kota, bahkan keluar negeri. Sebenarnya saya tuh tidak bekerja, tapi saya dampingin ini pacar saya. Di situ papa mama saya sempat kaget, tapi puji Tuhan ya, papa mama saya sudah diperlengkapi, ya sudah memutuskan juga apapun keadaan anak-anaknya, mereka mau bisa menjadi orang tua yang memulihkan, menyembuhkan, saudara. Akhirnya saat itu saya didoakan papa mama saya, ya saya sampai pelepasan, sampai dibaptis Roh Kudus, saudara, itu total 3 jam. Dan akhirnya 2 hari setelah itu saya ingat saya bersama papa mama saya ketemu ya pacar saya, dan saya ambil keputusan saya tidak bisa berlanjut lagi dengan kamu. Saya lebih memilih Tuhan Yesus saya, karena saya tahu Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus saya dari dosa, dan saya tidak mau kembali lagi hidup dalam dosa. Dia kaget, dia shock, saudara, dia nggak percaya ya. Nah, tapi saya buktikan dengan waktu saya benar-benar bertobat, saudara, dan puji Tuhan. Apa yang saya rindukan, pertobatan saya itu menjadi pertobatan yang sejati, itu terjadi sampai hari ini. Ya, puji Tuhan, saudara, dan akhirnya ketika saya bertobat, saya buka lembaran yang baru, ya. Saya mulai masuk ke dalam proses yang baru. Saya tinggalkan semua pergaulan masa lalu saya. Saya tidak pakai nomor handphone yang lama. Saya tidak pernah ketemu dengan teman-teman masa lalu saya. Ya, saya hanya bergaul dengan komunitas gereja. Waktu itu papa mama saya sudah melayani jemaat Tuhan di daerah Cikunir, Jati Bening, ya saudara, Moria Family Ministry, saudara, dan mereka melayani khususnya dalam bidang pernikahan, saudara. Akhirnya benar apa yang dikatakan mama saya, ya, papa saya pulih dan kita sekeluarga melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, dalam perjalanan waktu saya juga akhirnya tanggal 10 April tahun 95 itu juga, setelah 2 bulan bertobat, saya menyerahkan hidup saya. Saya benar-benar merasa Tuhan panggil saya full. Ya, dulu saya sempat bekerja juga di perusahaan minyak juga, ya, dan saya sempat berbisnis, tapi akhirnya Tuhan memanggil, aku mau hidupmu sepenuhnya kamu serahkan untuk aku, dan aku mau kamu melayani aku. Dan akhirnya saya meresponi panggilan Tuhan 10 April tahun 95, dan saya serahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Saya mulai dari pelayanan anak sekolah minggu, pelayanan remaja, ya, sampai akhirnya Tuhan terus bawa saya dalam melayani Tuhan, dan saya diproses, saudara, ya. Dalam dunia pelayanan pun tidak mudah prosesnya. Saya bertemu dengan orang-orang juga yang menurut saya, ya, saya menghakimi mereka bermuka dua, ya, yang dulunya berharap saya bertobat, tapi setelah saya bertobat mereka menganggap saya saingan, ya. Saya melayani di lawat Tuhan, saya dibilang sesat, ya, si Sandy hati-hati tuh, dia kan masa lalunya hancur. Aduh, saya sempat tertolak lagi, saya sempat juga mau tinggalkan pelayanan saya. Tapi puji Tuhan, saudara, karena saya melayani langsung ke jiwa-jiwa, ketika saya mau kembali dan tinggalkan semua, saya ingat bagaimana anak-anak binaan saya itu panggil, Kak Sandy, jangan tinggalkan kami butuh kakak. Dan saya akhirnya memutuskan untuk kembali, saudara, ya. Dan akhirnya saya bertahan dalam tantangan di dunia yang baru, yaitu dunia pelayanan. Ya, saya juga mengakui saya pernah menghakimi kehidupan hamba-hamba Tuhan yang dulu di mata saya hanya jago di panggung, tapi hari-harinya mereka hancur, saudara, juga karena mama saya banyak menampung, ya, hamba-hamba Tuhan, dan hidup mereka juga ada juga, ya, saudara, banyak juga yang tidak memberikan teladan. Jadi saya juga sempat apatis sama dunia kekristenan. Saat itu saya juga bereskan hati saya, ya, saya tidak mau menghakimi siapapun, saya mau benar-benar bertumbuh. Dan akhirnya benar, saudara, saya melewati sebuah proses yang panjang, dan akhirnya saya tetap bertahan. Benar, saudara, firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam setiap perkara. Dan itu dialami oleh Pastor Sandy Sujak. Bagaimana dia mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam keterpurukannya. Bagaimana dia mengalami pekerjaan Tuhan di dalam tekanan hidupnya. Sehingga dia bisa menemukan kehidupan yang baru. Dia bisa menjalani kehidupan yang baru. Bahkan lebih dari itu, dia bertekad untuk menjadi terang dan garam untuk anak-anak muda yang justru kehilangan gambar diri, yang justru kehilangan identitas dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Bersyukur Pendeta Sandy Sujak saat ini sudah melayani jemaat Tuhan, dan cukup banyak dia memberikan arahan-arahan untuk hidup yang memiliki gambar diri yang benar. Saya harap melalui kesaksian dan perenungan yang boleh disampaikan oleh Pastor Sandy Sujak kembali memberikan kepada kita kekuatan, inspirasi, topangan, dan juga pengharapan untuk masa depan kita. Berubahlah sebelum semua terlambat. Berubahlah sebelum segala sesuatu hancur dalam kehidupan saudara. Berubahlah selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tuhan berkati saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian saat ini. Kami boleh sangat diberkati Tuhan melalui kesaksian dan firman Tuhan yang boleh ditabur oleh Pastor Sandy Sujak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekarang diberikan kekuatan, pengharapan ke masa depan. Walaupun kami seterpuruk apapun dalam kehidupan ini, jatuh dalam dosa, namun Tuhan masih tetap berikan kepada kami kesempatan untuk berubah. Tuhan, ajar dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bertobat dan berjalan kembali di jalan-Mu. Tuhan Yesus, berkati pelayanan Pastor Sandy Sujak, sehingga melalui pelayanan dan gerejanya, nama Tuhan dimuliakan. Pakai dia untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk gereja-Mu GKI Waitasim. Kiranya Tuhan terus-menerus menopang gereja-Mu, memberikan kesempatan kepada gereja-Mu untuk terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh datang dan bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk keluarga kami, khususnya untuk anak-anak kami. Tuhan berkati dan topang mereka di tengah-tengah perjalanan dan pergumulan hidup mereka. Jauhkan mereka dari yang jahat, tapi biarlah mereka boleh menikmati perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Pakai seluruh anggota keluarga kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Karena ibadah kita masih online, maka persembahan syukur pun akan dijalankan secara online. Saudara pun dapat memberikan persembahan saudara dengan cara transfer ke GKI Waitasim, atau saudara bisa men-scan barcode yang ada di layar handphone atau tablet saudara atau komputer saudara saat ini, saat saudara menyaksikan dan mengikuti ibadah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Saudara juga bisa menaruh di dalam envelope, dan satu ketika saudara datang ke gereja, saudara bisa serahkan itu ke gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian ini. Saudara, sebelum kita mendoakan persembahan kita, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan
walaupun melalui media online. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami berikan kepada Tuhan karena kami percaya semua itu asalnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan dengan jamahan-Mu, persembahan ini boleh sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan dalam menyiapkan pelayanan-pelayanan yang baik untuk setiap orang yang datang pada Tuhan, yang datang ke gereja-Mu dan dilayani oleh gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang akan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama berpisah dari persekutuan ibadah ini, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah yang boleh kami jalani saat ini, walaupun masih menggunakan media YouTube. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena sungguh-sungguh kami boleh terberkati melalui pelayanan ini. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang ini sampai ke masa depan. Amin.